Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dibaca maulid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah insyaallah ridha kepada kita, sehingga mudah-mudahan suatu saat nanti ketika kita datang umur, ketika kita di akhirat, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Abah Ye Sumantri, matanallah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada sahibul hajat, sahibul majlis Maulid Adiba di sini, Ustaz Hendra, mudah-mudahan sehat afiah, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan kepada asatidah yang lain, mudah-mudahan digabul hajat, dimanfaatkan ilmu, diangkat darajah, disatafiahkan badan. Dan kepada antum semua hadirin jamaah Majlis Maulid Adiba, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dari bacaan maulid dan ratib alir terusnya, biar menjadikan itu bekal keberkahan kita suasana di akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu berjalan, setiap waktu dalam sehari, seminggu, sebulan, setahun. Setiap waktu, setiap hari kita mengerjakan sholat, yang merupakan itu fardu hukumnya. Yang dikatakan fardu ini di atas wajib. Jadi al-fakir ini memberikan nasihat terutama buat yang masih belum tahu, bukan buat Abaye Sumantri, bukan buat ustad-ustad, bukan buat sahibul hajah, Ustaz Hendra, tapi buat yang belum tahu, mudah-mudahan biar menjadi tahu. Jadi setiap waktu ini, sehari semalam, ya, sehari itu 24 jam, ya, ada siang ada malam, satu hari, seminggu, setahun, sampai ketemu umur, itu kita mengerjakan sholat yang dihukumi fardu 5 waktu itu. Fardu ini apa? Di atas wajib. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan bahwa kita membaca maulid Rasulullah ini qad kana wajib, dikatakan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Wah, bagaimana ini Bib, baca maulid ini kan Rasulullah sunnah Bib, kok kita bilang wajib? Kenapa? Karena memang kita wajib mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu Rasul, utusan untuk kita yang Allah berikan apa segala perintahnya kepada Nabi, sehingga kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keseharian itu kita bermunajah kepada Allah, doa, dikatakan kita meminta kepada Allah. Malam hari ini Al-Fakir mau menjelaskan tentang apa itu doa, tentang meminta kepada Allah. Ada salat ini termasuk doa kita. Kita meminta kepada Allah dengan sendirinya. Ya, di sana kita katakan dalam suratul Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah, kita sujud kepada Allah. Begitu kita cinta kepada Allah, karena Allah memberi cinta di hati kita, di diri kita, yang memberikan rezeki kita setiap hari. Nah, berarti salah satu wujud bentuk syukur kita mengerjakan salat. Luar biasa. Doa ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Kalau kita menginginkan sesuatu, disuruh kita meminta kepada Allah dengan sendirinya. Dalam bermunajah, berdoa ini kita bukan kepada selain Allah. Kenapa? Karena al-insan makhalul khata' wa nisyan. Enggak ada suatu pun makhluk manusia, 25 rasul, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua makhluk selain Allah Subhanahu wa taala itu yang mengijabah doa. Ya?
Kita mengangkat tangan, kita meminta kepada Allah atas wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara makhluk Allah, termasuk kita umat Sayyidina Muhammad, kita yang lemah ini, itu nabi-nabi dan rasul-rasul Allah paling ijabah doanya, paling cepat doanya. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan doa ini berangkat ke atas, doa ini berangkat ke haribaan Allah, dihantarkan malaikatur rahmah, malaikat Mikail alaihi salam. Di sana kita harus membawa nama Nabi Muhammad, yaitu salawat ke Rasulullah. Untuk doa itu diijabah Allah. Kita berdoa dalam rotib misal, itu diantara penghantar doa akan sampai ke haribaan Allah subhanahu wa ta'ala. Habib kalau nggak pakai nyebut Nabi lah, ini anehnya ini keutamaan Rasulullah ini, jadi nggak akan sampai. Berarti apakah wajib membawa nama Nabi? Bukan di sana, tapi merupakan itu tata cara dalam doa kita membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti bab salat kita setiap at-tahiyat kita menyebut nama Nabi, termasuk itukah ijabahnya salat? Iya. Karena memang itu termasuk rukun salat. Ya, kita baca Fatihah rukun salat, ya, takbiratul ihram itu rukun salat, ruku, sujud, ya, segala macam itu dalam rukun salat itu jumlahnya itu harus tahu, ya, harus ngerti, harus hafal bila perlu. Kenapa nanti makruh, ya, kalau kita sampai nggak ngerti sama sekali begitu. Jadi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini termasuk doa. Pemberian Allah subhanahu wa ta'ala ini diantaranya kita untuk meminta kepada Allah. Jadi kalau kita orang sombong, ya, orang yang hasad, ya, orang yang dikatakan orang ini jahil, orang akan menjadi bodoh. Jadi kesombongan ini menutup segala sesuatu. Doa kita yang nggak akan kita merasa sudah cukup, nggak akan meminta. Bahkan orang yang sombong ini terus hasad, dia nggak seneng orang lain seneng. Jadi orang yang lain bahagia dia nggak suka, orang yang lain sengsara dia suka. Ini hasad stadium kecil. Hasad yang paling ringan di saat orang hanya dia nggak suka dengan kesengsaraan orang. Begitu ia sengsara, betul-betul sengsara sampai dia mati kadang, dia puas. Itu begitu bahaya dosanya. Sampai itu kan yang dikatakan al-maut, kematian. Ini kan luar biasa. Sampai kita nggak boleh diamkan tetangga, kita nggak boleh berdiam-diaman dengan orang lebih dari 3 hari, ya. Ini sampai mati. Itu bahayanya hasud. Nauzubillah min dzalik. Ada dikatakan doa yang nggak sampai termasuk sholat yang tertolak. Ya, karena nggak ngerti rukun sholat, ya. Ini sholat bisa tertolak. Nggak ngerti Fatihah nggak dibaca, terus nggak ngerti sholat ini salamnya harus bagaimana ada tuh, menghadap ke kanan, ya. Telunjuk jari ini harus benar-benar jangan digerak-gerakin, karena kan aliran yang aneh itu digerak-gerakin jarinya, ya. Itu dolal, itu sesat, ya. Karena kita ngikuti sunnah, kita mengikuti wajibnya dari Allah dan sunnah Rasul Sayyidina Muhammad SAW ini untuk kita mendapatkan kesempurnaan dalam segala hal, termasuk di saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Allah katakan, mintalah kepadaku maka akan aku berikan kepada kita semua. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Di antara doa ini akan Allah ijabah di saat kita enggak bermusuhan. Jadi kita kita nggak punya sifat itu sombong. Orang kalau sombong pasti ribut sama orang. Pasti ribut sama orang, nggak bisa nggak. Paling nggak kau didiamkan, kau disumpahi sama orang itu. Pasti begitu. Orang kalau sombong, walaupun kita nggak sepertinya ketemu orang, karena orang nggak akan suka dengan kesombongan itu. Bahkan kita haram, suka kepada suatu perkara yang mudarat, yang nggak baik itu. Kita udah malingin muka karena mata kita melihat. Kayak kita lihat perempuan di jalan. Yang bukan mahram, rezeki kan dia sekali, ya. Tapi mata kita nggak lihat, ya. Mudarat namanya itu, mendekati sesuatu pekerjaan yang haram. Doa ini luar biasa. Ya Allah, ketika aku di akhirat nanti kumpulkan aku dengan Nabi Muhammad. Apa hukumnya, Bib?
kita meminta untuk di akhirat berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa hukumnya? Nah, ini apa sunnah, apa wajib, apa makruh? Bukan Habib nentuin hukum, bukan. Cuman kita mempelajari apa hukumnya kalau kita ini nanti di akhirat meminta kepada Allah untuk dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Kalau kita ittiba, mengikuti ulama mengikuti ulama sependahulunya sampai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari tabi'in, dari sahabat, ini hukumnya wajib. Kita mengikuti, kita meminta kepada Allah, mengikuti ulama-ulama sebelum kita, untuk kita saat nanti di surga bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa, wallahu alam ini surga. Seperti apa itu surga? Ya, kita nggak ngerti. Kita hanya dikhabarkan Allah di surah Ar-Rahman. Kita dikhabarkan Allah di surah Yasin. Oh, di sana dikatakan salamun qaulam min rabbir rahim, ahlil jannah. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah golongan kita ahlil jannah. Amin. Meminta kepada Allah salawat terus. Ini salawat ini kita meminta kepada Allah untuk menyampaikan salam kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita meminta untuk Allah sampaikan salam kita ke Rasulullah. Dan ajaibnya di sana langsung Nabi yang menjawab salam kita itu kepada kita. Nah, itu luar biasa. Nah, apakah mungkin kalau kita setiap hari bersolawat kepada Rasul kita akan berkumpul? Pasti ya, karena memang almar'u ma'aman ahab, kata Rasulullah. Kita akan berkumpul dengan apa yang kita suka. Kalau kita biasa solawat, kita akan kumpul dengan Rasulullah karena Nabi Muhammad ahli solawah yang kita solawatkan itu. Nah, kata Nabi lagi, man ahya sunnati, kalau kita orang yang soleh, rajin sholat, ya, terus yang rawatib itu dikerjakan, Ramadan yang Senin Kamis dikerjakan, kita orang yang Allah berikan hidayah termasuk itu. Sampai-sampai kata guru Habib Ahmad bin Saleh Al-Atas di Bekasi, apa? Kalau ada orang bisa manggil Habib, ya, Habib, zuriyah Rasul, itu dia dapat hidayah. Dia bisa manggil Habib, itu dapat hidayah. Jadi luar biasa. Ya, keberkahan yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk apapun itu, termasuk doa, termasuk doa ini. Nah, terus dia meminta kepada Allah untuk Allah masukkan ke dalam surga, ya, melalui Nabi Muhammad. Iya, bagaimana hukumnya? Berarti hukumnya kenapa wajib? Karena Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan barakah itu di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana madinatul ilmin, kata Rasul, wa aliyu babuha. Aku kotanya ilmu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pintunya. Wah, kata terus yang luar biasa lagi apa? Nabi katakan, man ahya sunnati. Kalau kita menghadapkan sunnah Rasulullah, yang Habib tadi bilang, orang yang saleh, rawatib dikerjakan, puasa Senin Kamis, dan amal-amal sedekah. Ya. Ustaz Hendra kadang suka apa? Suka balikan apa rokok segala macam. Iya, Allah pasti ganti. Allah pasti berikan pahala. Nah, itu diantara apa? Al-ihsaniyah, kebaikan. Kebaikan ini lama-lama ngurangin keburukan kita, kejahilan kita, kekibriaan kita, kesombongan kita, kehasatan kita. Nah, dari sana kita akan faham, oh ya Allah, ini ajaran Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus fakat ahabbani, Rasul mengatakan, kalau kita menghadapkan sunnah Sayyidina Muhammad, kita mengikuti sunnah Rasul, kita mempelajari hadis Nabi, yakni kita akan menjadi alim, bayangkan, fakat ahabbani, baru kita mendapatkan kecintaan Rasulullah. Amin ya Allah. Nah, di sana ada keridhaan, keutamaan ridha Rasul dalam munajah kita, dalam doa kita. Apa maunya kita, doa ini bisa diartikan paling rendahnya kemauan yang Allah berikan. Misal kita hendak kemana, alhamdulillah sampai ke sana, ya, kita meminta, terkadang enggak, tapi dengan sendirinya itu seperti pun juga meminta untuk kita sampai dalam keadaan selamat. Faqad ahabbani, maka kita mencintai Rasulullah, kata Nabi. Wa man ahabbani, dan siapa orang mencintai Rasul, dapat kecintaan Rasulullah, kana ma'i fil jannah. Rasulullah katakan, kita akan berkumpul dengan Rasulullah di surga. Nah, macam-macam itu. Kalau kita memang orang yang pandai bersyukur kepada Allah, yakni orang yang pandai meminta kepada Allah, nggak selain kepada Allah.
Nah, ada orang kadang ngaku minta kepada Allah tapi minta kepada orang. Ya. Nah, ada orang kadang seperti itu. Na'udzubillah min zalik. Nah, kata Nabi, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Wa gulat khairan min tahtil yad. Tangan di atas itu lebih bagus daripada tangan di bawah. Nah, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, udah lepaskan tangan kita. Selalu kita meminta kepada Allah karena segala pemberian la dunia la akhirah, enggak itu urusan dunia atau itu urusan akhirat, harus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salat ini ketika kita bangun dari ruku, Allah berikan itu ketika subuh untuk kita kunut, meminta kepada Allah dengan doaku kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait, kata wa kata sampai selesai. Dan di sana di selawat juga ya. Sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi wasallam. Terus kita sujud ketika subuh. Itu pertama berangkat ya, perintah itu ketika kita qiyam minan naum, gomo minan naum. Begitu kita bangun dari tidur. Luar biasa. Nah, terus malam-malam ini waktu yang ijabah untuk kita berdoa, bermunajah kepada Allah di jawful lail, di sepertiga malam. Kenapa sepertiga malam itu mulia? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kitab Mafahim Sayyid Muhammad Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, ditukil daripada kitab Imam Syarwani, di sana mengatakan Allah jadikan 12 bulan itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ini orang kalau dia hatinya nggak nyambung sama Nabi, kita merayakan maulid Nabi dibilang bid'ah, kan kurang ajar. Orang kalau hatinya nggak ada mahabbah kepada habaib, kepada Rasulullah, dia nggak akan mahabbah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kita meminta kepada Allah, berdoa untuk Allah ijabah. Begitu indah percintaan kita dengan Allah ya. Amin. Tapi begitu orang itu nggak faham akan rahmah itu, cinta itu, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibarat kita melihat bendungan yang indah ya. Ayo kemarin ke Kuningan itu ada majlis di sana bulanan, lihat ini bendungan. Bendungan itu indah air ya. Dia nggak faham akan keindahan yang Allah jadikan di dunia ini. Hakadzal bahrul ulum, apalagi lautan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imtithal amar li'timasil barakah, dikatakan kita sedikit mengambil percontohan terutama akhlak sunnah Rasulullah untuk kita mendapatkan keberkahan. Oh ya Allah, ternyata kita mendapatkan keberkahan apa? Surga. Itu sedikit kita cinta kepada Nabi Muhammad, Allah nggak bisa balas kecintaan sedikit kita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kita nanti akan ketemu mati. Yang tua nih mati duluan. Kita masih muda, ya kita mungkin agak belakangan kalau nggak kena musibah ya. Biasanya kalau kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk panjang umur, tapi kita akan ketemu mati. Dan begitu kita mati itu kita selalu minta husnul khatimah. Bagaimana orang meninggal husnul khatimah? Selama asar dia di dunia ini hidup, kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan. Andai kata dia orang yang alim, seperti Syekh Abdurrahman Ad-Dibai Al-Hafidh. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ini ulama muhaddis yang hafal 100.000 hadis. Al-Hafidh namanya. Kalau Al-Musnid Al-Muhakkim, dia yang hafal 300.000 hadis. Itu Al-Muhakkim. Kalau Al-Hafidh seorang yang hafal 100.000 hadis. Luar biasa Syekh Abdurrahman Ad-Dibai Al-Hafidh. Kita melihat, kita mendengar, kita sesaat akan berhenti dari melihat, dari mendengar. Tapi kebahagiaan kita insya Allah karena baca maulid Ad-Diba, maulid Sayyidina Muhammad SAW, kita insya Allah meninggal insya Allah jaminan pasti husnul khatimah. Dan kita insya Allah dapat pertolongan, tangan kita bakal digandeng Sayyidina Muhammad SAW. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.